Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Evarina Andi Priyatna, saya dari kelas 11 TKJ 1. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul Spanning Tree Protocol. Apa itu STP? STP atau Spanning Tree Protocol adalah protokol pada switch layer 2 yang digunakan untuk mencegah looping dalam jaringan yang memiliki banyak jalur redundan. Tanpa STP, frame bisa berputar terus atau disebut yang namanya loop dan membuat jaringan down. STP membuat topologi logis berbentuk tree dengan memilih satu switch berbagai pusat seperti root bridge. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus pada Spanning Tree Protocol. Kita akan coba belajar apa yang namanya Spanning Tree Protocol atau bisa disebut STP. Di sini sudah terlihat topologinya ya. Di sini ada switch 1, lalu ada switch 2, lalu terhubung pada FA01 di masing-masingnya. Lalu di sini ada terhubung pada komputer PCA dan IP-nya 172.168.1.1 dan di switch 2 terhubung pada komputer PCB dengan IP 172.168.1.2. Sebelum kita belajar Spanning Tree Protocol, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus. Oke, misalkan di sini kabel FA01 yang saling terhubung dari switch ke switch itu, misalkan gara-gara dimakan tikus atau dipotong sama orang lain. Pokoknya kabelnya itu mati. Lalu PCA otomatis tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2. Oke, gitu ya. Nah, di sini misalkan kita menambahkan kabel yang baru atau bisa kita sebut kabel cadangan. Lalu di sini terhubung pada FA02. Di sini juga sama. Nah, di sini juga sama ya, FA02. Nah, jadi tadi kan misalkan FA01 ini mati, tapi bisa menggunakan kabel yang FA02 ini. Gitu ya teman-teman. Jadi otomatis sekarang PCA dan PCB bisa berkomunikasi kembali karena memakai kabel yang cadangan ini, yang FA02 ini. Sekarang bagaimana kalau misalkan yang FA01 ini masih menyala, itu akan terjadi namanya looping. Nah, apa artinya looping? Bagaimana kalau misalkan yang FA01 ini masih menyala, itu akan terjadi namanya looping. Nah, apa artinya looping? Nih, looping. Looping artinya adalah paket yang muter-muter di jaringan. Nah, kita akan coba. Di sini ada contoh kasusnya ya. Di sini saya akan jelaskan contoh kasusnya itu. Sebuah kasus yaitu yang misalnya terjadinya looping ya. Nah, misalkan di sini contoh kasusnya, misalkan PCA ingin melakukan ping ke PCB. Ping. Ini ingin melakukan ping ke PCB. Nah, seperti ini. Kemudian akan ping ke PCB, lalu paket akan dikirimkan ke switch. Nanti switch akan di broadcast ke FA01 dan FA02. Ke FA01 dan FA02 ya. Nah, di sini switch akan mengirimkan ke PCB, lalu dikirimkan kembali kepada switch 1. Nah, switch 1 akan membroadcast lagi ke sini. Nanti membroadcast lagi ke sini. Pokoknya muter agak pusing ya karena muter-muter. Itu adalah looping. Nah, untuk berhentinya itu sampai switchnya mati ya, atau down, baru paketnya akan berhenti. Itu ya teman-teman untuk looping. Nah, sekarang agar tidak terjadi looping, misalkan di sini sudah ada kabel FA02. Nah, agar tidak terjadi looping, ini salah satu dari switchnya, dari portnya ya, harus ada diblokir, yaitu salah satu portnya itu harus diblokir. Jadi saat PCA ke switch, lalu akan diarahkan pada FA01, lalu dari switch 1 akan membroadcast ke FA02. Tapi ini diblokir, jadi tidak bisa. Dari FA02 baru bisa sampai ke PCB. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya looping. Nah, kalau tadi dibuka, maka di sini kalau tadi dibuka ini akan dikembalikan lagi ke switch 1, lalu switch 1 akan membroadcast lagi ke FA01 lalu ke PCA.
dari paket switch 1 akan di broadcast lagi ke EVA02 lalu ke PC. Seperti itu ya, pokoknya bolak-balik. Agar tidak terjadi itu, maka dari salah satu harus diblokir. Nah, itu yang namanya spanning tree. Ini hapus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk spanning tree protocol sebenarnya ada untuk teorinya, tapi itu akan di video selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan teori blocking portnya. Jadi ini tuh untuk memblocking port itu ya. Nah, di sini kita akan belajar teorinya. Di sini ada 3 buah switch, seperti biasa ini switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3 ya. Seperti itu. Dengan match addressnya, misalkan di sini AA ya. Ini AA, ini BB, dan ini CC. Nah, seperti itu. Teman-teman tahu kan bahwa hexadesimal itu dari 1 sampai huruf F ya. 1 sampai F, maaf. 1 sampai F ya. Nah, 1 itu sampai 10. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk angka seperti 11, untuk angka seperti A itu adalah 11 ya. Untuk angka seperti A itu adalah 11. Untuk B itu 12, untuk C itu 13, nah, dan untuk D itu 14 ya, dan untuk F sampai F ya teman-teman, berakhir sampai F. Nah, itu untuk hexadesimal, teman-teman harus ingat itu ya. Nah, sekarang coba kita hapus, nanti untuk hexadesimal. Sekarang kita coba hapus. Misalkan di sini kita punya sebuah 3 switch ya, punya 2 buah 3 switch, switch 1, switch 2, dan switch 3. Kemudian sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya RB atau root bridge. Nah, root bridge itu adalah raja. Kita harus mencari raja dari switch-switch yang ini ya. Untuk mencari root bridge itu kita harus cari dulu dari bridge ID. Kita harus cari dulu namanya dari bridge ID. Ya. Bridge ID. Bagaimana cara untuk cari bridge ID? Yaitu lihat dari priority ya, dari priority ya. Nah, untuk default semua priority-nya itu dari 3, 2, 7, 6, 8. Nah, ini untuk semua default ya, 3, 2, 7, 6, 8. Karena sama priority-nya ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mencari yaitu match address, dari match address-nya. Nih, lalu sini untuk mencari root bridge kita tulis di sini, kita hapus dulu ya. Ini kita harus cari kan karena priority itu sama ya. Jadi kita harus cari match address-nya saja yang dari terkecil. Nah, ini tadi A ya. AA. Ini BB. Dan ini CC. Seperti itu. Nah, untuk mencari root bridge itu dilihat dari priority terkecil. Karena prioritinya sama, jadi kita cari dari match address-nya yang terkecil. Nah, match address di sini yang terkecil adalah yang AA. Karena AA itu adalah 10, 10, BB itu 11, 11, dan CC itu adalah 12, 12. Oke, kita coba. Nah, berarti untuk switch 1 ini adalah root bridge karena yang terkecil yaitu 10, 10 ya. Nah, sekarang untuk SW2, switch 2 dan switch 3 adalah namanya NRB, yaitu non root bridge ya. Adalah namanya NRB. Ini juga NRB. NRB itu non root bridge. Apa itu non root bridge? Nah, untuk root bridge itu berarti port root bridge ini ya, seperti ini. Ya, ini ya, maaf, seperti ini. Nah, seperti ini itu namanya adalah designated port ya. Designated port. Nah, ini artinya bahwa port root bridge ini dua-duanya pasti menyala atau up. Nah, untuk non root bridge, maaf sebenarnya di sini ya portnya. Nah, untuk non root bridge itu ada yang namanya root port ya. Untuk non root bridge itu ada yang namanya root port. Nah,
Nah, untuk root port itu artinya port yang paling cepat adalah terhubung ke root bridge. Untuk switch 2 ini, port yang paling cepat menuju root bridge adalah FA01, dan untuk switch 2 ini yang ini ya, switch 2. Dan untuk switch 3 ini yang paling cepat menuju root bridge juga adalah FA01. Artinya, untuk FA01 di switch 2 dan switch 3 itu namanya adalah root port. Nah, root port ini statusnya adalah up, sama-sama menyala, seperti designated port. Nah, berarti yang harus di blocking adalah yang dari FA02 ini, ya, yang dari FA02 ini. Untuk mencari port yang di blocking lagi, yaitu kita harus mencari lagi dibandingkan dari priority-nya dengan match address-nya dari seperti kita mencari yang namanya root bridge. Berhubung di sini CC lebih besar, berarti BB yang menang. Karena artinya di sini yang di sini adalah designated port ya. Yang berarti yang di sini adalah designated port. Nah, untuk FA02 yang di switch 2 adalah namanya alternate port, yaitu port cadangan. Oke, itu untuk teori blockingnya. Di sini saya akan membahas kembali. Sini saya akan hapus dulu. Sini saya akan membahas kembali tentang root bridge ya. Sini kita tulis A. Ini untuk switch 2, ini untuk switch, ini switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3. Ini akan Jaya jelaskan lagi. Pertama, kita cari dulu yang namanya root bridge-nya. Nah, untuk cari root bridge itu, cari priority terkecil. Karena priority terkecilnya itu sama, yaitu 3, 2, 7, 6, 8 ya, semuanya. Jadi di sini kita akan mencari dari match address yang terkecil. Dalam hal ini switch 1 ini match address-nya terkecil karena 10 10. Jadi switch 1 ini adalah root bridge ya. Untuk switch 1 ini adalah root bridge. Nah, untuk port dari root bridge ini up ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tuh up ya. Untuk port bridge itu namanya designated port. Nah, untuk port root bridge itu namanya designated port. Untuk di switch 2 dan switch 3, untuk di switch 2 dan switch 3, ini switch 2, ini switch 3, maaf. Itu namanya adalah non-root bridge ya. Nah, untuk non-root bridge di switch 2 dan switch 3 ini ada yang namanya root port. Itu adalah port yang tercepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, untuk switch 2 paling cepat menuju ke root bridge. Kenapa? Karena switch 2 itu yang paling terkecil match address-nya. Yang tadi 11 11. Untuk ini 12 12 kan. Jadi ini yang menang, yang BB yang menang. Nah, berarti untuk switch 2 paling tercepat terhubung ke root bridge itu adalah FA01 ya. Untuk switch 3 juga sama. Ini adalah namanya root port. Jadi harus di blocking ada di antara yang dua ini ya, yang dua ini. Dari switch 2 dan switch 3 untuk di blockingnya. Nah, untuk yang di switch 2 ini namanya designated port karena sama-sama menyala atau up. Nah, untuk yang di sebelah sini, yang di switch 3 ini namanya alternate port atau alternate port. Seperti itu untuk materi segini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan langsung saja pada praktik menentukan blocking port. Namun sebelum itu kita akan mencari dulu yang namanya root bridge ya. Kita tulis. Kita akan cari dulu yang namanya root bridge. Nah, kemudian untuk mencari root bridge kita harus mencari yang namanya bridge ID ya. Untuk mencari root bridge itu harus cari yang namanya bridge ID. Kemudian untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority-nya ya. Jadi kita lihat dari priority-nya. Nah, untuk mencari priority itu adalah dari yang terkecil. Karena di sini priority-nya sama, yaitu adalah 3, 2, 7, 6, 8. Jadi kita akan mencari dari match address ya. Kita akan mencari dari match address. Kita akan mencari dari match address. Ini, nah, kita akan mencari dari match address yang terkecil. Itu untuk mencari root bridge.
Nah, sekarang kita akan mencari match address-nya. Kita masuk pada ini, maaf. Nah, kita masuk pada switch 1 ya. Kita akan masuk pada switch 1. Nah, ini untuk mencari. Ini kemudian kita CLI seperti biasa. Kita di sini. Kemudian enter, kita masuk pada mode enable. Kemudian interface, show interface font 1, lalu enter. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke atas ya. Nah, teman-teman bisa scroll ke atas, kemudian ada yang namanya address is. Nah, di sini 00 ini kita pindahkan dulu ya, teman-teman. Pindahkan dulu ini. Nah, untuk ini 00A ini itu adalah yang namanya match address. Dan di sini kita salin, kita copy. Oh, sudah. Ini. Kemudian kita buat di sini itu match address-nya. Nah, ini match address yang untuk switch 1. Kemudian kita lanjut ke switch 2. Kita ke CLI. Kita cari and kemudian show interface font 1. Nah, kemudian scroll ke atas. Nah, di sini akan ada yang namanya address is. Nah, di sini itu adalah match address-nya. Kita salin, copy, kemudian kita buat di sini, mungkin kita tempel. Sekarang kita lanjut ke ini untuk match address di switch 2, dan ini untuk di match address yang di switch 3. Kita akan cari CLI, kemudian di sini, lalu kita akan lalu show interface font 1, enter. Kita scroll ke atas. Nah, di sini ada namanya address is kayak tadi ya. Address is mana? Address is, sebentar. Sini adalah match address-nya. Kita salin. Kemudian kita buat dulu di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mencari match address yang terkecil, dan itu adalah match address yang kedua. Karena di sini bisa dilihat sendiri ya, nomornya yaitu 0001, itu artinya yang terkecil. Kalau misalnya yang di switch yang pertama itu 000A, itu adalah 10, karena heksadesimal itu adalah nilai yang dari 1 sampai F itu. Nah, untuk 000A ini adalah nilai 10, dan untuk switch 3 ini adalah nilainya 00002. Jadi yang truth bridge-nya itu adalah rajanya berarti yang di switch 2. Kita tulis di sini root bridge. Seperti itu. Oke, jadi switch 2 ini adalah root bridge-nya ya, rajanya. Artinya port-port dari switch 2 ini adalah namanya designated port ya. Yang dari port-port ini adalah namanya designated port ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita simpan. Di sini dan di FA02 juga itu adalah namanya designated port ya. Nah, untuk di FA02 juga ini adalah namanya designated port ya. Nah, kemudian di sini ada, kita akan mencari root port. Nah, sebelum itu di sini untuk switch 1 dan switch 3 itu adalah namanya NRB atau non, kita ini saja, singkat saja, non root bridge ya, NRB itu. Kita akan, nah, untuk switch 2, untuk switch 1 dan switch 3 itu namanya NRB atau non root bridge ya, itu. Kemudian kita simpan di sini saja. Maaf, salah. NRB, dan di sini juga NRB. Nah,
Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk root port ini, untuk NRB ini akan mencari root port ya. Root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge ya. Nah, di sini untuk switch 3 ini yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01. Dan untuk switch 1 yang paling cepat menuju root bridge itu adalah FA01 juga. Nah, berarti yang di blok yang ada di FA02 ini ya. Di switch 1 dan switch 3 itu yang di blok itu ada di FA02. Di FA02 ini, di sini kita akan mencari lagi bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang akan di blocking. Oke, dalam hal ini switch 3 bernilai 0002 dan switch 1 bernilai 000A. Berarti yang akan diblokir adalah switch 3 karena switch 1 ini yang pertama ini 00A adalah yang 10 ya. Untuk ini 2, jadi yang terkecilnya itu adalah switch yang ketiga. Sekarang di sini berarti port FA02, berarti yang menang itu kan di switch 3 ya, berarti yang port FA02 ini di switch 3 akan menyala, akan designated port. Dan berarti FA02 yang di switch 1 akan jadi alternative port, yaitu port yang di blocking. Oke, sekarang kita coba nyalakan lampu LED-nya. Nah, untuk yang di sini akan jadi namanya designated port juga ya. Akan jadi designated port juga untuk yang di sini. Nah, akan menyala ya. Nah, kalau yang di sini yang di switch 1 ini akan menjadi namanya alternative port, yaitu port yang akan di blocking. Alternative port. Nah, seperti itu yang ini. Sekarang kita akan coba buktikan. Kita akan coba nyalakan lampu LED-nya itu menyatakan bahwa teori ini benar atau salah. Kita nyalakan showing light, kemudian ini. Dan lihat. Sekarang berarti di sini kan sudah dinyalakan kembali lampu LED-nya. Di sini alternative port di sini ya. Ini designated port. Sekarang terbukti ya bahwa alternative port itu adalah port yang di blocking dan designated port itu adalah yang menyala atau up. Nih berhasil ya, ini terblokir. Tuh, masih warna ini kok. Itu artinya terblocking. Seperti itu penjelasan dari materi yang ini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya spanning tree dan blocking port. Kali ini kita akan belajar yang namanya cost. Di sini kita tulis dulu, kita akan belajar yang namanya cost. Ini kita akan belajar yang namanya cost. Nah, cost ini teman-teman sama dengan root port ya. Ini. Oh, root port ini tulis. Oh. Root port sini. Ini root port. Nah, cost ini sama dengan root port. Nah, root port itu adalah port yang tercepat menuju root bridge. Dalam hal ini, di switch 1, ini root port yang paling cepat menuju itu adalah FA01 ya. Nah, sebenarnya untuk switch pertama ini ada 2 jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu FA01 yang paling tercepat. Yaitu FA01 yang cepat menuju root bridge, dan ada yang FA02 itu harus muter dulu ya. Itu yang terlihat. Namun yang di sini ada root port yang paling tercepat. Namun di sini untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge adalah dilihat dengan cost. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini cost itu ada 100 MB. Yaitu 10 MB dulu, 10 MB. Yaitu 10 costnya. Lalu 100 MB costnya adalah 19. Dan untuk 1 GB 1 giga itu adalah 4, costnya 4, dan seterusnya. Nah, itu ya untuk teman-teman untuk costnya. Nah, untuk masing-masing ini adalah 100 MB. Masing-masing ini adalah 100 MB.
ini. Oke. Ini juga 100 MB. Masing-masing itu adalah 100 MB. Untuk membuktikannya, kita coba lihat pada switch 1. Kemudian CLI ini, and kita lihat show spanning tree. Nah, di sini cost-nya adalah 19. Artinya bahwa kecepatannya itu adalah 100 MB. Nah, untuk FA01 itu adalah root port yaitu teman-teman bisa lihat bahwa FA01 itu adalah root port, dan untuk FA02 itu adalah designated port. Nah, untuk FA01 itu root port dan untuk FA02 itu designated port. Itu adalah untuk switch yang pertama. Nah, sekarang kita coba hapus dulu ya. Nah, di sini kita akan coba menghapus port link yang menuju utamanya. Kita hapus. Nah, lalu di sini, nah, kalau kita hapus link utamanya atau portnya, nanti switch pertama yang ada di dalam FA02 ini akan menjadi root port ini, root port. Dan alternate port yang mati ini akan menjadi nyala. Itu membutuhkan waktu 10 detik. Nah, ini sudah ya, 10 detik. Ini jadi menyala. Nah, setelah sudah menyala, kita coba lihat sekarang cost-nya menjadi berapa. Kita lihat. Nah, kita lihat sekarang cost-nya jadi berapa. Show spanning tree. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang cost-nya adalah 38. Maaf. Artinya bahwa di sini cost-nya adalah 38 karena di sini 19 ditambah 19 menjadi 38 ya. Karena misalkan di sini adalah 19 dan di sini 19 jadi 38. Gitu ya teman-teman, untuk memperhitungkan cost-nya. Kita fast time forward saja dan forward ya. Kita masukkan lagi ya. Ini. Kita fast time forward aja. Dan ini akan mati kembali. Lalu di sini kita coba lihat lagi. Show spanning tree ya. Show spanning tree. Di sini cost-nya menjadi 19 lagi. Ya. Artinya kecepatannya jadi 100 MB kembali. Gitu ya teman-teman untuk penjelasan cost. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba manipulasi bandwidth-nya. Nah, karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB ya. Ini 100 MB masing-masingnya itu. Berarti cost-nya adalah 19. Nah, pada kali ini kita akan coba manipulasi bandwidth-nya. Oke, kita langsung saja pada switch pertama. Di sini root port-nya adalah FA01 ya. Sini root port-nya adalah FA01. Kita masuk ke mode configuration. Kemudian kita ketikkan interface FA01. Enter, kemudian kita ketikkan speed tanda tanya. Nah, sini kita langsung ketikkan saja 10, tidak usah pakai Mbps. Kemudian exit. Spanning tree. Nah, di sini cost-nya adalah menjadi, nah teman-teman, di sini tuh harusnya cost-nya jadi 100 ya, tapi ini jadi 38, mungkin ngebug atau gimana ya. Nah, di sini coba kita coba ulang ya. Maaf. Kemudian speed. Nah, di sini kemudian kita ketik 10 ya, 10 Mbps. Nah, kemudian kita lihat to show spanning tree. Nah, di sini tuh cost-nya harusnya 100 MB ya, teman-teman. Tapi di sini malah jadi 38, mungkin ngebug. Nah, bahwa di FA01 ini jadi 10 MB ya. Kita
di FA01 ini akan jadi 10 MB. Nah, seperti itu. Namun ini akan menjadi mati, root port ini akan menjadi mati. Jadi alternate portnya. Jadi alternate port ya, yang ini mati jadi alternate port. Nah, bahwa karena di FA02 ini lebih cepat costnya daripada yang di FA01. Jadi yang akan di blocking adalah FA01. Jadi ini tuh berputar ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba hapus. Ya, coba hapus. Oh, maaf, salah. Itu malah hapus yang itu ya. Kita coba hapus yang ini. Nah, kalau dihapus ini menjadi root port dan ini menjadi alternative port. Jadi berpindah ya teman-teman. Ini nyala dan di sini mati dan di sini. Nah, sini kecepatannya menjadi 10 MB. Itu ya teman-teman untuk manipulasi costnya atau manipulasi bandwidthnya. Oke, kita kembalikan lagi ke port linknya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke port linknya. Nah, kita time password. Nah, kita kembalikan lagi. Kemudian ini kita kembalikan lagi. Nah, kita sudah kembalikan lagi ya ininya, portinya. Lalu kita ganti menjadi 100 MB. Nah, kita ganti jadi 100 MB. Lalu kita masuk ke switch 1. Enter. Kemudian kita ketikkan interface FA01. Enter. Kemudian kita ketikkan speed 100. Enter. Kemudian kita lihat do show spanning tree. Nah, di sini costnya menjadi 19 lagi. Di sini root portnya akan menyala lagi ya teman-teman. Tidak akan di blocking lagi. Kita coba flash. Nah, di sini sudah menyala kembali ya. Itu teman-teman penjelasan dari manipulasi bandwidth. Kita akan coba lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan belajar apa yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu yang namanya manipulasi bandwidth dan mengkonfigurasi costnya. Nah, pada kali ini kita akan coba belajar manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan kalau cari root bridge itu harus cari bridge ID-nya. Nah, untuk cari bridge ID-nya harus mencari priority terkecil dan match address terkecil. Teman-teman tahu kan bahwa setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau match address yang baru teman-teman. Nah, teman-teman misalkan untuk switch 2 ini, misalkan ini adalah switch lama yang dengan tahun 2012 dan ingin menambahkan switch 3 dengan switch yang bertahun dengan 2022. Sudah pasti match address terkecil itu pasti dari switch yang lama daripada yang sekarang. Dari segi performance, switch baru itu lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu, kita membutuhkan yang namanya manipulasi root bridge. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja konfigurasinya. Kita konfigurasi dari priority-nya, dari match address-nya. Kita buka dari switch 3, kita klik, lalu kita klik CLI, itu biasa. Kemudian di sini enter. Nah, di sini kita ketikkan mode global, kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1 itu priority. Nah, priority tanda tanya. Kita pakai plan 1 karena di sini defaultnya juga sama plan 1 ya. Kemudian di sini juga ketikkan priority dan tanda tanya. Kemudian enter. Ini otomatis ya. Nah, di sini ada bacaan 0 sampai 61.440. Tapi ini harus ya, kita bebas di sini memilih dari 0 sampai 61.440. Tapi ini harus increment of 4096. Oke. Berarti itu harus dalam kelipatan 4096 ya. Oke, di sini kita coba ngawur saja ya. Misalnya di sini spanning tree. Teman-teman, maaf ya, tadi tuh seharusnya komennya tuh yang ini. Yang habis udah tanda tanya kan kita disuruh cari yang ini ya, kelipatan 4096. Nah, kita pakai yang ini, spanning tree VLAN 1 priority 1827 ini karena saya ngawur ya.
Ini pakai yang awal saja, lalu enter. Kemudian di sini kan nah, karena by defaultnya itu prioritinya 32768, nah kita akan setting menjadi 28672. Karena di sini kan untuk mencari root bridge itu dari priority terkecil. Oke, kita langsung saja ketikkan spanning tree plan 1 priority 28762 ya teman-teman. Oh maaf, ya betul, 28672 maksudnya 8672 ini ya teman-teman, 28672. Kemudian enter. Nah di sini oke, kita coba lihat di sini ya, fast time forwardnya. Nah kemudian kita fast time forward. Nah di sini yang di blocking di alternate portnya sekarang berpindah menjadi di sini ya teman-teman. Nah teman-teman tahu kan, untuk sekarang switch 3 ini sekarang menjadi root bridge ya, switch 3 ini menjadi root bridge, dan bahwa di sini menjadi designated port. Yang sini designated port. Di FA02 dan juga FA01 itu menjadi designated port. Nah, 02 dan FA01 itu designated port. Kemudian nah, di switch 2 ada nama di FA02-nya ini akan menjadi root port. Karena port yang paling cepat terhubung ke switch 3 itu, yang paling cepat terhubung ke switch 3 atau ke root bridge itu adalah FA02. Untuk di switch 1 yang paling tercepat menuju root bridge adalah FA02 juga, karena yang paling cepat terhubungnya adalah FA02. Nah, untuk switch 1 dan switch 2 akan dibandingkan dengan priority terkecil atau match address terkecil. Berhubung switch 2 itu menang, jadi untuk FA01 menjadi designated port, untuk FA01 yang ini menjadi alternate port, yaitu yang di blocking ya. Itu yang teman-teman untuk konfigurasi atau manipulasi root bridge-nya. Oke, sekarang kita kembalikan saja ke semula ya teman-teman. Kita kembali ke switch 3. Klik, kemudian kita ketikkan no spanning tree plan 1 priority, lalu enter. Nah, kemudian kita coba time password lagi kan. Nah, sekarang di sini sudah menjadi kembali semula. Seperti itu penjelasan dari materi yang ini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar yang namanya Perflan Spanning Tree. Kemarin kan kita sudah belajar manipulasi root bridge. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya ini. Itu namanya adalah Perflan Spanning Tree, atau biasa kita singkat namanya adalah bisa kita singkat PVSTP. Nah, per VLAN spanning tree ini seperti namanya, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap LAN. Dalam hal ini kita mencoba dari VLAN pertama. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba dari VLAN kedua ya. Dan kemudian ini, dan kemudian kita akan coba VLAN kedua. Itu exit. Kemudian VLAN 3 exit. Nah, kemudian kita bisa lihat to show spanning tree. Nah, di sini bawah, di sini sampai bawah. Nah, itu adalah informasi spanning tree-nya. Itu adalah informasi spanning tree dari VLAN pertama. Dan kali ini kita akan membuat semuanya ya. Misalnya, oke, kita coba sekarang di sini. Ini fast range FA01 hingga 2. Kemudian switch port mode terang. Mantap. Nah, sini sudah ya. Oke, kita lanjut di switch yang pertama. Kemudian CLI enter, kemudian and mode global configuration. Kemudian kita ketikkan the fast range FA01 hingga 2 ya. Ini untuk pertama. Exit. Oh maaf, itu belum ini. Sebentar, interface range FA02. Maaf, interface range FA01 1 hingga 2. Enter switch port
mode terang. Bentar. Nah, kemudian di sini kita exit. Kita lanjut untuk bikin plannya, itu VLAN 2, exit, VLAN 3. Kemudian lanjut di switch 2. Lanjut di switch 2. Ini CLI, kemudian enter. Address range backup 01 hingga 2. Kemudian switch port mode terang. Up, switch port mode terang. Nah, di sini kemudian kita sudah ini exit, kemudian VLAN 1, exit, VLAN 2, exit, kemudian terakhir VLAN 3. Kemudian kita lihat exit dulu, show spanning tree. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ini VLAN 1 ya. Ini adalah informasi spanning tree dari VLAN 1. Nah, sampai sini ya. Kemudian ini informasi untuk VLAN dari informasi spanning tree dari VLAN 2. Spasi. Nah, ini informasi spanning tree dari VLAN 2. Nah, ternyata informasi spanning tree yang VLAN ketiganya itu sudah ada ya teman-teman di sini, jadi tidak perlu nih. Ini kita akan coba lihat saja ya, apakah sudah dibuat. Ini show VLAN 3. Bentar. Nah, ternyata VLAN 3 nya juga sudah aktif ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini tapi VLAN 1 belum aktif, kita coba buat saja VLAN 1. Exit. Kemudian kita coba lihat lagi. Show VLAN 3. Oke. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang di sini sudah dibikin semuanya. Sekarang kita ini pada switch 2 sudah selesai. Kita coba pada switch ketiga ya. Nih. Show spanning tree. Nah, di sini juga sudah ada ya. Ini informasi pada VLAN 1, informasi pada VLAN 2 dan ini informasi pada VLAN 3. Seperti itu penjelasan dari materi ini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya per VLAN spanning tree ya. Ini per VLAN spanning tree. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree. Jadi untuk VLAN 1, root bridge-nya masih tetap berada di switch 2 ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengkonfigurasi root bridge-nya berada di salah satu switch yang lain. Nah, misalkan di sini kita punya dua buah komputer ya, PC 1, PC 0, PC 2 dan PC 3. Nah, untuk yang kuning itu berada di VLAN 1 dan untuk yang warna biru ini berada di VLAN 2. Sekarang misalkan di sini VLAN 1, PC 0 ingin mengirim paket ke PC 3 pasti melewati jalur link utama yang ini ya. Ini. Nah, nanti melewati ke switch 1 dan switch 2 melalui FA01 baru sampai ke PC 3. Nah, untuk VLAN 2, PC 1 mau mengirimkan paket ke PC 2. Kalau konfigurasinya masih default, maka jalurnya juga mengalir ke link utama. Jadi jalur yang ini tidak sama sekali. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN 1 tetap lewat link utama, tetapi VLAN 2 lewat jalur yang berbeda, yaitu dari switch 2 ke switch 3, lalu dari switch 3 ke switch 1. Itu ya. Nah, artinya untuk VLAN 2 akan ada salah satu port yang di blocking. Nah, untuk membuat port itu terblocking, artinya kita harus membuat root bridge pada VLAN 2 berada di switch 3 ya. Nah, sekarang kita akan, teman-teman tahu kan kalau sebuah root bridge itu akan menjadi root port pada switch 2, port FA02 juga menjadi root port, dan switch 1 juga FA02-nya menjadi root portnya juga. Nah, berarti port FA01 akan menjadi alternative port atau port yang di blocking pada VLAN 2. Kita langsung saja konfigurasinya. Sini. Kita akan coba di sini. Ketikkan spanning tree VLAN 2 priority. Lalu di sini kita paste. Enter. Dan setelah itu kita akan coba lihat ya. Nah, teman-teman, di sini VLAN 2 itu sudah menjadi this bridge is the root. Artinya VLAN switch 3 ini sudah menjadi root bridge. Nah, teman-teman, di sini sudah menjadi hijau ya. Sekarang kita cek. Oke. Kita akan cek pada switch pertama. X to show spanning
show spanning tree. Mantap. Nah, sekarang FA02 tuh, dan ini ya di switch pertama FA02 menjadi harusnya. Sekarang kita akan cek di sini ya, itu sama dan contact, kemudian do show spanning tree. Nah, di sini menjadi bahwa FA02 seharusnya menjadi root port ya. Oh ini nih, FA02 seharusnya menjadi FA02 menjadi root port. Nah, untuk sekarang FA01 itu dibandingkan lagi berdasarkan priority karena sama ya. Lihat itu dari VLAN 2 ini. Nah, di sini VLAN 2 FA02 menjadi root port ya teman-teman. Nah, seharusnya ini karena menuju dengan cepat ke root bridge. Sekarang melihat di sini. Nah, di sini juga VLAN 2 FA02 menjadi root port. Seperti itu. Nah, untuk sekarang FA01 itu akan dibandingkan lagi sesuai priority karena sama. Di sini akan cari match address terkecil. Match address di switch kedua lebih kecil, artinya artinya switch kedua menang karena match address ini lebih besar. Nah, akibatnya FA01 pada switch pertama akan menjadi alternative port. Artinya port tersebut di blocking pada VLAN 2. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Sini. Pada VLAN 1 nah ini. Nah, pada VLAN 1 ya. Oh maaf, VLAN 2 maksudnya. Pada VLAN 2 FA01 menjadi alternate block atau port yang di blocking. Di sini juga pasti sama. Ini. Nah, menjadi alternate port ya, port yang di blocking, artinya ini FA01 itu. Seperti itu ya teman-teman, materi per VLAN spanning tree tentang manipulasi root bridge. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa yang namanya itu per VLAN spanning tree dan juga manipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree. Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa sekarang pada VLAN kedua kita sudah melakukan setting sehingga switch ketiga menjadi root bridge. Sedangkan untuk VLAN pertama, root bridge-nya berada pada switch kedua. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan pengujian ping pada per VLAN spanning tree. Pertama, kita hubungkan dulu komputer-komputer ini sudah ya. Lalu kita setting IP. Di sini juga saya sudah setting IP-nya. Ini. Sini saya tunjukkan ya setting IP-nya. Desktop IP configuration. Nah, di sini 10 untuk yang di VLAN pertama 10.10.10.1 dan untuk di VLAN kedua ini memakai yang 20.20.20.1. Nah, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, di sini sudah. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan interface-interface-nya kepada VLAN-nya. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini juga switch port mode akses. Nah, masukkan switch port akses VLAN 2. Kenapa? Karena kita pakai yang VLAN 2. Nah, di sini juga sama ya. Kalian cara melihatnya itu do show VLAN brief. Nah, seperti itu. Nanti di sini keluar. Ini interface FA03 dan 04 ya, sudah masuk ke VLAN 2. Seperti itu ya teman-teman untuk setting VLAN-nya. Kemudian di sini kita akan coba pengujian ping pada masing-masing komputer. Nah, maaf teman-teman, maksudnya masuk pada real-time simulation ini. Kemudian kita akan coba mengirimkan paket dari PC 0 yang berada di PC VLAN kedua lagi. Nah, di sini paketnya masih ARP, berarti belum berkenalan ya. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket ya dari PC 0 ke PC 3. Di sini kita akan coba nih PC 0 sini ya. Teman-teman tahu bahwa untuk VLAN kedua jalur paket akan melewati switch ketiga kemudian menuju switch pertama. Nah, kita buktikan terlihat bahwa proses ARP berhasil, lalu paket ICMP dikirimkan dan terima. Nah, kita teruskan. Nah, di sini kemudian kirimkan ke switch 3 ya. Lalu kirimkan kembali. Nah, lalu dibalas oleh PC 3, kemudian dikirimkan ke switch 3, kemudian dikirimkan ke switch 2, lalu ke PC 0. Nah, ini sudah paket ping ya. Sekarang kita kirim paket pingnya. Kirim. Lalu kirim. Dan dibalas. Kemudian dikirim kembali. Kirim kembali. Lalu dikirimkan ke switch 2. Dan dikirimkan ke PC 0. Nah, sekarang paketnya sudah berubah menjadi ICMP atau paket pingnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga successful. Sekarang kita akan coba dari paket dari PC 1 ke PC 2. Kita akan coba sini PC 1 ke PC 2, kirimkan ke itu paket ARP dulu ya teman-teman. Kita akan membuat paket ping. Nah, di sini ARP. Kemudian dikirimkan oleh ini
lalu dikirimkan kembali, lalu diterima, kemudian dikirimkan kembali ke PC1. Kemudian PC1 akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Kirimkan kembali, kemudian kirimkan, dan akan sampai ke PC1 kembali. Nah, itu successful, berarti sudah paket ICMP. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dan pengujian ping pada prevalence spanning tree. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari spanning tree protokol pada 2 switch. Oke, sampai jumpa pada video. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar spanning tree 2 switch. Kita di sini sudah menambahkan 2 switch dan 2 PC lalu dihubungkan. Nah ya, di sini ada 2 kabel ya. Yang pertama link utama dan yang kedua itu link cadangan, itu yang kabel cadangan. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan mode terangnya. Seperti biasa, mode terang itu komennya interface range FA01 hingga 2, lalu switch port mode terang. Kemudian di sini juga sama, saya sudah membuatnya. Nah, ini sama saja ya komennya. Di sini kita membuat link cadangan dengan menggunakan FA02. Agar misalkan FA01 terputus, maka koneksi bisa digantikan oleh link cadangan yaitu FA02 yang sudah dikoneksikan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree. Artinya akan ada port yang di blocking. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang di blocking itu ada pada salah satu switch. Tadi saya sudah mencari dan kalian ingatkan komennya itu dengan mengetikkan show interface LAN 1. Nanti akan keluar MAC address yang terkecil. Nah, di sini untuk mencari root bridge itu atau yang akan di blocking itu, kita akan mencari yang terkecil. Nah, kalau di sini yang di switch 2 FA02 ini terblokir ya. Di sini kita akan mencari dari MAC address terkecil, dan di sini yang di switch 1 itu 000C, berarti artinya sekitar 12. Nah, kalau yang di switch 2 ini kan hexadesimal ya. Kalau yang di switch 2 itu 90, artinya switch pertama itu menang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang berarti di switch 1 ini dia adalah root bridge. Nah, untuk root bridge semua portnya adalah designated port. FA01 dan FA02 itu adalah designated port. Di sini designated port ya. Di switch 2 tentu saja ada yang namanya root port. Nah, mencari root port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, FA01 terhubung ke root bridge. FA02 juga terhubung ke root bridge. Costnya sama-sama yaitu 19. Nah, di sini ada aturan. Kalau costnya sama, maka root portnya ditentukan dari interface yang paling terkecil. Karena FA01 dan FA02 yang paling kecil adalah FA01, berarti root portnya FA01. Kita lihat di sini. Nah, berarti root portnya adalah FA01. Seperti itu ya. Nah, dan alternatif portnya adalah yang FA02 yang di blockingnya. Nah, teman-teman paham ya, berarti untuk topologi 2 switch, penentuan root port dan alternative port dilakukan berdasarkan cost. Jika cost sama, maka interface terkecil. Nah, aturan ini tidak berlaku pada topologi 3 switch. Pada topologi 3 switch, perhitungan cost akan dijumlahkan. Misalkan FA02 ke switch 1 itu costnya 19, lalu dari switch 1 ke root bridge ditambah 19 ya, artinya sehingga total costnya itu menjadi 38. Jadi 19 tambah 19 itu adalah 38. Maka aturan interface terkecil ini tidak dipakai pada topologi 3 switch, hanya 2 switch saja. Nah, teman-teman, itu adalah spanning tree pada 2 switch. Di video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya manipulasi spanning tree pada 2 switch. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, teman-teman, video-video sebelumnya kita sudah mencoba spanning tree pada 2 switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini switch pertama di port FA01 itu ingin kita blocking. Berarti langkah awal yang harus kita cari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge dari switch pertama menjadi switch kedua. Karena kita tahu root bridge itu semua portnya akan menjadi designated port. Artinya tidak ada port yang di blocking pada root bridge. Oke, kita langsung saja kita masuk ke mode konfigurasi ya. Sini. Teman-teman, di sini kita sudah ubah root bridge-nya ya. Jadi switch 2 di switch 2. Nah, kalian tinggal ketikkan di sini. Nah, spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya, kemudian spanning tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, di sini kemudian kalian tinggal masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Karena akan menjadi root bridge yang switch 2-nya. Di sini
Host ID-nya priority 24577, artinya sudah menjadi this bridge is the root. Seperti itu ya. Di sini sekarang sudah menjadi tulisan this bridge is the root, artinya switch kedua sekarang menjadi root bridge. Karena switch kedua adalah root bridge, maka semua portnya menjadi designated port ya. Nah, menjadi designated port. Ini kita ganti menjadi menjadi designated port, artinya menyala kedua-duanya dan semuanya forwarding. Sekarang kita lihat switch pertama. Di switch pertama ini kita ingin menjadi FA01 menjadi alternative port blocking. Secara default setelah root bridge dipindahkan, FA02 menjadi root port, FA01 menjadi root port ya. FA02 menjadi root port dan alternative menjadi FA02 menjadi root port dan FA01 menjadi root port. Alternative port. Nah, supaya FA01 yang di blocking, kita harus memanipulasi costnya. Sekarang kita masuk, kita akan memanipulasi costnya. Bentar, kemudian N. Sini, kita akan mengetikkan interface FA01, kemudian speed 10 ya. Kita coba ubah STP-nya, misalkan kita besarkan costnya supaya tidak terpilih sebagai root port. Enter. Kemudian exit. Sekarang kita cek lagi statusnya. Nah, di sini dua-duanya sama-sama listening ya. Kemudian di sini kita coba lihat ya. Sini kita coba lihat. Tuh. Exit. Kemudian to show span. Nah, di sini teman-teman bisa lihat port ini berubah menjadi listening ya. Listening. Artinya itu akan berubah setelah beberapa saat, akan berubah menjadi blocking. Kita bisa fast time forward. Oh, ini sudah ya. Sudah fast time forward. FA01 menjadi alternative port ya. Dan kemudian FA02 menjadi root port. Artinya sekarang FA01 pada switch pertama berhasil kita blocking, FA02 menjadi jalur utama ke root bridge. Oke, itu adalah konfigurasi manipulasi spanning tree pada dua switch. Pada video selanjutnya kita akan mencoba mempelajari STP port state. Masih ingat kan pada video sebelumnya kita sudah belajar manipulasi spanning tree pada dua switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari spanning tree port status. Artinya teman-teman pasti tahu kan setiap kali kita menghubungkan kabel. Nah, artinya teman-teman pasti tahu kan setiap kali kita menghubungkan kabel ke switch atau router, portnya tidak langsung berwarna hijau, melainkan oranye terlebih dahulu. Nah, warna orange ini artinya port tersebut belum bisa mengirimkan paket, karena kita masih harus melewati beberapa tahapan pada spanning tree. Pada spanning tree terdapat beberapa status port yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah listening. Nah, untuk masuk ke tahap listening membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Setelah melewati tahap listening, port akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu learning. Pada tahap learning, switch masih belum mengirimkan paket data, namun sudah mulai mempelajari MAC address. Nah, dan menyimpan ke dalam MAC address table. Tahap learning ini juga membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Setelah melewati tahap listening dan juga learning, barulah port akan masuk ke tahap forwarding. Pada tahap forwarding, port sudah berwarna hijau dan paket data sudah bisa dikirimkan. Jadi total waktu yang dibutuhkan dari awal port aktif hingga bisa mengirimkan paket yaitu sekitar 30 detik. Oke, sekarang kita coba langsung ya. Misalkan di sini kita cabut. Ya. Nah, kita hubungkan kembali pas Ethernet 3. Kemudian kita masuk. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kemudian do show span. Nah, di sini masih learning ya. Masih learning. Kemudian kita ke atas. Itu sudah learning ya. Kita ini tadi masih berstatus learning ya. Kemudian ini menjadi listening. Kemudian ini menjadi status learning. Nah, setelah itu kita coba lagi. Nah, ini sudah menjadi forwarding ya. Nah, kemudian kita coba ke atas lagi. Kita coba ini ke atas. Ke atas. Nah, seharusnya ini sudah menjadi forwarding, yaitu FA03 ini sudah menjadi forwarding atau sudah menjadi hijau. Nah, mungkin di sana ngebug ya.
Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa interface FA03 ini sudah menjadi hijau. Tadi awalnya orange kan? Nah, itu artinya port tersebut sudah bisa mengirimkan paket. Nah, itu penjelasan tentang spanning tree port status, yaitu listening, learning, dan forwarding. Pada video selanjutnya kita akan belajar yang namanya spanning tree port phase. Dengan port phase, port tidak perlu melewati tahap listening dan learning, sehingga langsung berwarna hijau saat kabel dihubungkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pada video sebelumnya kita sudah belajar port status pada spanning tree protocol atau biasa kita sebut sebagai STP. Nah, pada video kali ini kita akan coba belajar yang namanya port phase ya ini. Nah, port phase ini artinya kita akan men-skip proses listening dan learning. Jadi, port langsung masuk ke forwarding. Perlu teman-teman ketahui, port phase hanya boleh digunakan pada port yang terhubung ke komputer atau end device, seperti PC atau laptop. Misalkan di sini PC 4, kita akan membuat interface FA03 menjadi port phase ya. Nah, kita ke sini dan interface FA03, kemudian spanning tree port phase. Maaf, salah. Di sini kita akan coba spanning tree port phase. Nah, di sini ada bacaan interface FA03 have effect when the interface is not a trunk. Nah, penjelasan peringatan ini menjelaskan bahwa port phase sebaiknya hanya digunakan pada port yang terhubung ke end device, bukan ke switch lain. Oke, kita lanjut. Sekarang FA03 sudah menjadi port phase. Tapi perlu diingat ya teman-teman, port phase hanya akan berefek pada interface yang bukan trunk. Artinya kalau misalnya akses port bisa pakai port phase. Kalau trunk port tetap harus melewati listening dan learning. Oke, sebelum itu kita tahu bahwa kalau kita mencabut kabel ini akan berwarna oranye terlebih dahulu. Nah, kali ini kita sudah menggunakan port phase, misalnya di sini. Kemudian, nah, ini langsung hijau, artinya sudah menjadi port phase. Kemudian kita akan coba yang di sini ya. Maaf, sini. Interface FA03, kemudian spanning tree port phase. Maaf, spanning tree port phase. Nah, di sini juga interface. Nah, itu tuh artinya tidak berlaku ya untuk trunk port. Jadi kalau misalnya trunk port itu tetap harus melewati listening dan learning. Nah, sini kita akan coba cabut, kemudian kita hubungkan kembali. Nah, ini langsung warna hijau, artinya kita sudah memasuki yang namanya port phase ya. Peringatan tersebut menandakan bahwa port phase hanya berefek jika interface tersebut bukan trunk. Teman-teman tahu ya, kalau sebelumnya port itu berwarna orange karena sudah menjadi port phase, sekarang akan langsung menjadi warna hijau. Jadi port tidak melewati listening dan learning dan langsung berwarna hijau. Jadi itulah yang namanya port phase. Oke teman-teman, video pada pembelajaran saya mengenai spanning tree protocol sampai segitu cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.